Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita mendengarkan nats khotbah untuk hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 35 sampai dengan ayat 37. Demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah teologi yang berkembang di kalangan orang Kristen tertentu yang diberi nama teologi pengganti atau dikenal juga dengan istilah supersensionisme. Beberapa tokoh terkemuka Kristen yang sependapat dengan isi daripada teologi ini, di antaranya adalah Justinus Martir dan Agustinus dari Hippo. Teologi pengganti mengajarkan kegagalan orang Israel untuk memenuhi panggilan mereka sebagai umat pilihan Tuhan, terlebih akibat kegagalan mereka untuk percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan anak Allah, telah mengakibatkan batalnya perjanjian yang mengangkat orang Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Dengan batalnya perjanjian itu, maka teologi ini mengatakan orang Israel bukan lagi umat pilihan Tuhan dan Tuhan tidak lagi memiliki rencana yang khusus untuk bangsa Israel. Sebaliknya, dengan lahirnya gereja yang berdiri di atas iman atau pengakuan bahwa Yesus adalah juru selamat dan anak Allah, maka gereja telah menggantikan posisi orang Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, benarkah kegagalan orang Israel untuk memenuhi panggilan hidup sebagai umat pilihan Tuhan telah mengakibatkan batalnya ketetapan Tuhan yang memilih mereka sebagai umat pilihan Tuhan? Benarkah keberadaan gereja yang berdiri di atas dasar iman bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan anak Allah telah menggantikan posisi orang Israel sebagai umat pilihan Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih, harus kita akui Alkitab jelas mengatakan bahwa Allah membenci segala bentuk dosa, Allah murka terhadap segala bentuk kejahatan dan pelanggaran. Itu yang menjadi penyebab mengapa Allah berulang kali membiarkan orang Israel jatuh ke tangan bangsa asing dan pada akhirnya harus terbuang ke Asyur dan ke Babel. Kalau kita membaca kitab para rasul, di sana juga dikatakan bahwa para rasul menegur orang Israel atau orang Yahudi karena mereka menolak untuk percaya kepada Yesus, bahkan pada akhirnya harus menyalibkan Yesus Kristus. Ada juga orang yang mengatakan bahwa perkataan Yesus dalam Lukas 23 ayat 28 sampai 31 adalah isyarat bahwa orang Yahudi akan mendapat murka Allah karena mereka telah menyalibkan Yesus. Perkataan Yesus ini dihubungkan dengan peristiwa jatuhnya kota Yerusalem pada tahun 70 ketika Jenderal Titus memimpin tentara Romawi untuk menghancurkan kota Yerusalem.
Menurut ahli sejarah Yahudi, yaitu Yosefus, pada saat itu ada kurang lebih 1,1 juta jiwa korban jiwa dan puluhan ribu orang diperdagangkan menjadi budak. Dan pada peristiwa itu juga terjadi praktek kanibalisme di antara orang Yahudi karena sedemikian hebatnya serangan dan pengepungan yang dilakukan oleh orang Romawi. Orang mengatakan bahwa kebinasaan kota Yerusalem dan malapetaka yang terjadi kepada orang Yahudi pada waktu itu adalah akibat dosa-dosa mereka karena telah menyalibkan anak Allah, karena telah menolak keberadaan Kristus sebagai juru selamat. Yang mau kita katakan melalui penjelasan tersebut, Allah memang adalah Tuhan yang membenci segala bentuk dosa dan kejahatan. Tapi apakah itu berarti bahwa kegagalan orang Israel membuat ketetapan Tuhan atas Israel sebagai umat pilihan Tuhan menjadi batal? Saudara-saudara yang terkasih, Nats Khotbah Yeremia 31 secara khusus ayat 36 menegaskan, di sana dikatakan bahwa keturunan Israel tidak akan pernah berhenti menjadi umat pilihan Tuhan sepanjang waktu. Artinya, sekalipun orang Israel gagal untuk memenuhi panggilan mereka sebagai umat pilihan Tuhan, tapi Allah yang telah membuat perjanjian itu adalah Allah yang setia kepada ketetapannya, adalah Allah yang setia kepada perjanjiannya. Ada dua jaminan yang diberikan Tuhan dalam Nats Khotbah ini sebagai bukti bahwa ketetapan Tuhan atas pemilihan orang Israel tidak akan pernah berubah. Pertama-tama dalam ayat 35 di sana dikatakan Tuhan adalah Allah yang telah memberikan ketetapan bahwa matahari akan bersinar setiap siang dan bulan serta bintang akan bersinar setiap malam. Selanjutnya dikatakan Tuhan adalah juga Allah yang menetapkan laut mengharu biru dan bergelora sepanjang waktu. Dan selanjutnya dikatakan jika ada kekuatan yang bisa merubah ketetapan-ketetapan itu, barulah mungkin ketetapan Allah untuk memilih umat Israel menjadi umat pilihan Tuhan menjadi berubah. Yang menjadi pertanyaan, apakah mungkin ada kekuatan atau kuasa yang bisa merubah ketetapan-ketetapan Tuhan itu? Jawabannya tidak. Kemudian yang kedua, dalam ayat 37 dikatakan, jika kita bisa mengukur langit, dan jika manusia bisa menyelidiki dasar bumi, maka mungkin ketetapan Tuhan akan diubah. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah mungkin manusia bisa mengukur luasnya alam semesta ini dan bisa menyelidiki dasar bumi? Saudara-saudara terkasih, pernyataan orang-orang pintar, luas alam semesta yang bisa diamati hingga saat ini, kira-kira 93 miliar tahun cahaya. Artinya dibutuhkan waktu sampai 93 miliar tahun cahaya hanya untuk menjelajahi alam semesta yang bisa diamati. Bagaimana dengan alam semesta yang tidak bisa diamati? Seorang astrofisikawan Kanada mengatakan, itu mungkin sesuatu yang sebenarnya tidak akan pernah bisa kita ketahui. Kemudian apakah dasar atau pondasi daripada bumi ini bisa diselidiki? Sedangkan laut saja menurut kesaksian orang-orang bijak sampai saat ini yang bisa diselidiki hanya sekitar 5%. Artinya kalau Alkitab bertanya, apakah mungkin manusia bisa mengukur luasnya alam semesta dan apakah mungkin manusia bisa menyelidiki kedalaman daripada pondasi bumi ini? Jawabannya tidak.
Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, jika Tuhan telah membuat dua jaminan bahwa jika hal itu bisa terjadi, barulah ketetapan Tuhan yang memilih orang Israel menjadi umat pilihan Tuhan bisa dirubah. Ini menjadi bukti bahwa pemilihan Allah terhadap orang Israel, ketetapan Tuhan yang telah menjadikan orang Israel sebagai umat pilihan Tuhan, tidak akan pernah bisa diubah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya adalah Allah yang berpegang kepada perjanjian dan ketetapan-ketetapannya. Sekalipun janji atau kata-kata manusia tidak bisa dipegang, tetapi janji atau ketetapan Tuhan tidak akan pernah bisa diubah. Allah adalah Tuhan yang berpegang kepada janji-janji dan ketetapan-ketetapannya. Amin.